kurang sih jadi gambaran sih sopo terus bisa sepeda gede-gede apa kesukaannya aku ngomong guys bener kamu sowi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada hari ini kita akan belajar tentang kelas 7 bab 1 tentang manusia, tempat, dan lingkungan. Jadi di dalam manusia, tempat, dan lingkungan terdapat 3 subbab, yaitu yang pertama adalah ruang. Pengertian dari ruang sendiri adalah tempat di permukaan bumi yang secara konstruksi sebagian digunakan manusia sebagai tempat tinggal. Jadi ruang ini bisa disimbolkan bahwa ini menjadi tempat tinggal atau tempat singgah yang ada di permukaan bumi untuk dihuni oleh manusia, hewan, dan tumbuhan. Yang kedua adalah mengenai interaksi. Kemudian interaksi sendiri adalah pergerakan orang, barang, atau informasi dari daerah asal menuju daerah tujuan. Jadi interaksi itu bisa dikatakan sebagai mobilitas atau pergerakan seseorang, mobilitas atau pergerakan. Mobilitas atau pergerakan seseorang yang mau berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Yang berikutnya adalah ada peta. Dan peta ini sangat banyak macamnya. Pengertian peta sendiri adalah gambaran di permukaan bumi yang diperkecil menggunakan skala. Jadi di peta ini terdapat banyak sekali unsur-unsur yang ada, yaitu yang pertama ada unsur peta, yang pertama ada judul. Judul ini berfungsi untuk mengetahui peta ini adalah peta negara mana, gitu ya. Terus yang kedua ada skala. Skala ini adalah merupakan gambaran gambaran tidak asli dari permukaan bumi, yaitu biasanya tertulis contoh 1/1 juta.
Jadi artinya 1 banding 1 juta itu 1 cm di peta sama dengan 1 juta cm di lapangan. Jadi kenapa ditulis kecil-kecil dan ditulis dengan skala? Karena Indonesia kan sangat luas, jadi tidak mungkin menggambar peta itu sesuai dengan kenyataannya. Selanjutnya adalah punya simbol. Simbol ini diperuntukkan untuk biasanya untuk rel kereta api, terus ibu kota. Jadi untuk mengetahui ibu kota Indonesia ini di mana sih? Biasanya simbolnya ada segitiga, terus ini simbol gunung, terus ada kotak, ada titiknya, dan ini setiap simbol memiliki arti sendiri-sendiri. Yang selanjutnya adalah tentang setelah simbol ada garis koordinat. Garis koordinat ini berfungsi untuk menggambar peta. Sebelum menggambar peta, kita harus menggambar garis koordinat agar garis koordinat itu contohnya bisa seperti ini. Ini, terus ini, terus ini, sini. Nah, terus petanya ini di dalamnya, gambarnya di dalamnya garis. Terus yang selanjutnya ada insert. Insert ini biasanya berisi tentang gambaran dataran rendah dan dataran tinggi. Contohnya kalau hijau itu dataran rendah, terus kalau yang hijaunya agak tua seperti seperti ini, itu biasanya menunjukkan dataran tinggi. Habis insert ada sumber peta. Sumber peta ini dibuat untuk menghargai siapa yang membuat dan tidak terkena plagiasi atau copyright. Jadi sumbernya harus dicantumin dulu supaya kita tahu siapa yang membuat peta ini dan dari mana sumbernya. Yang kedua adalah yang terakhir adalah belum ada garis tepi. Garis tepi ini biasanya digunakan untuk pinggirannya, contohnya kayak gini. Ini peta, ini peta. Terus biasanya digunakan di pinggiran. Jadi dikotai itu biar terlihat rapi. Yang terakhir adalah sumber data. Sumber data ini diperoleh dari lapangan langsung dan melakukan survei langsung di lapangan biasanya untuk bisa membuat peta yang sebenarnya di Indonesia itu seperti apa. Terus yang selanjutnya adalah habis itu, sekarang letak negara kita ini berada di Indonesia. Indonesia ini berada di jalur atau di tempatnya adalah 95 derajat bujur timur, terus 1410 derajat bujur timur, dan 60 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Jadi agar bisa mengetahui ini, kita harus bisa mengukur kenyataan yang di lapangan. Jadi bisa mengetahui kalau Indonesia itu letaknya seperti ini. Ya. Terus selanjutnya adalah selain di jalur ini, Indonesia juga terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Di antara
Asia dan Australia ini Indonesia dilewati oleh garis khatulistiwa yang menyebabkan Indonesia memiliki iklim tropis yang sangat subur dan banyak flora faunanya. Jadi Indonesia akan kaya itu karena dilewati ini. Jadi di sini tuh ada garisnya gitu, terus ya udah ada garisnya, habis itu dilewati semua yang dilewati garis khatulistiwa ini ya Indonesia. Semua yang dilewati oleh garis khatulistiwa itu rata-rata mempunyai tanah yang subur dan flora fauna yang melimpah. Yang kedua adalah peta. Tadi ya peta ini dibedakan menjadi dua lagi, yaitu peta umum. Yang pertama adalah peta umum, yang kedua adalah peta khusus. Peta umum ini adalah biasanya digambarkan untuk menggambarkan keadaan Indonesia. Contohnya peta umum itu kayak Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, itu namanya peta umum. Jadi kalau peta khusus itu peta yang dibuat khusus untuk Contohnya adalah peta kependudukan di Dolopo. Jadi dia tuh khusus dibuat untuk di Dolopo saja, tidak menyeluruh seperti peta di globe yang menggambarkan seluruh permukaan dunia. Yang selanjutnya lagi berdasarkan bentuknya ini berdasarkan isinya. Peta berdasarkan isinya. Habis itu peta berdasarkan bentuknya di sini ya. Peta berdasarkan bentuknya ini dibagi lagi menjadi 3. Yaitu pertama adalah digital. Yang kedua adalah peta timbul. Dan yang ketiga adalah peta datar. Jadi peta digital ini adalah peta yang digambarkan biasanya di komputer atau biasanya memakai Google Earth. Itu digunakan untuk mengetahui, tapi lewat online, lewat alat komunikasi yang sekarang ini. Peta timbul adalah peta yang dibuat sedemikian rupa agar menyerupai keadaan yang sebenarnya di bumi. Jadi dibuat di kertas, tapi itu bisa timbul, bisa diraba, bisa terlihat ini kasar atau halusnya. Kalau di peta datar itu adalah peta yang digambarkan di buku saja. Jadi semua walaupun diraba-raba ini semua tetap sama. Tidak ada yang berbeda. Jadi ya kayak gambaran buku saja. Gitu ya. Terus yang selanjutnya adalah setelah kita mempelajari peta, yang selanjutnya ini kembali lagi ke sini, kembali lagi ke judul manusia, tempat dan lingkungan. Ada pengaruhnya manusia, ada apa hubungan pengaruh manusia terhadap alam. Pengaruh manusia terhadap alam ini ada sisi positif dan sisi negatif. Ada sisi positif dan sisi negatif. Jadi negatifnya itu sudah bisa terlihat bahwa ini ya, negatifnya sudah bisa terlihat bahwa contohnya itu seperti eksploitasi melebihi batas. Bentar, saya tulis dulu untuk yang negatif dan positifnya, nanti saya selesai. Jadi dampak negatifnya pengaruh manusia terhadap alam itu ada dampak negatif, ada dampak positif. Yang pertama adalah
eksploitasi lebih batas. Ini yang sangat prihatin, bahwa boleh mengeksploitasi sumber daya alam itu boleh, tapi tidak berlebihan dan harus menggunakan SOP yang ada. Jadi enggak ngambil terus digunakan sendiri, enggak, harus dengan SOP yang telah ada. Yang kedua adalah menyebabkan kepunahan karena banyaknya hewan-hewan atau tumbuhan-tumbuhan langka yang telah diburu manusia untuk diambil nilai rupiahnya saja. Dan itu menyebabkan di alam itu rusak. Padahal alam sudah mengasih kita banyak kelebihan, tapi kita mau merusaknya gitu. Terus yang ketiga adalah berubah profil bumi menjadi longsor. Jadi contohnya kayak longsor pernah terjadi di Ponorogo itu karena itu awal mulanya itu ditanami tanaman yang berakar kuat, contohnya kayak jati. Terus pokoknya pohonnya besar itu malah ditebang dan diganti dengan tanaman yang akarnya kecil seperti jahe. Terus pokoknya yang pohon-pohon yang akarnya serakut itu benar untuk menunjang ekonomi, tapi tidak dipikirkan secara lanjutannya. Nah, longsor ini bisa terjadi gimana? Karena kan kalau akarnya besar itu kan bisa mencengkram tanah, bisa menahan tanah agar bisa tidak merosot ke bawah. Nah, kalau jahe kan akarnya seberapa sih? Akar serabut jahe itu apa ya? Kecil, pokoknya kecil banget. Jadi itu walaupun jahenya banyak, contohnya jahenya sesawah sekitar gitu, tapi jahe satu sawah itu sama dengan satu pohon yang akarnya besar. Jadi ya nggak sebanding. Jadi untuk yang menyebabkan longsor itu adalah manusia sendiri, bukan dari alamnya. Karena manusia yang merusak tatarannya sendiri menyebabkan longsor. Ketiga, yang terakhir, pengaruh manusia terhadap alam adalah senyawa kimia, yaitu biasanya bahan-bahan kimia kayak pupuk organik. Terus itu digunakan secara berlebihan, contohnya kayak deterjen itu boleh, memakai deterjen boleh, tapi dibuangnya tidak boleh ke sungai, tidak boleh ke, pokoknya dibuang yang ngawur itu tidak boleh. Sekarang adalah dampak positifnya. Dampak positifnya itu sangat kebalikan dengan ini, yaitu yang pertama adalah eksploitasi yang sesuai dengan SOP atau yang sesuai dengan aturan. Yang kedua adalah melindungi ya. Yang kedua adalah manusia juga bisa melindungi hewan-hewan yang sudah punah agar tidak, contohnya kayak harimau, terus tanaman-tanaman kayak Rafflesia arnoldii itu sama manusia juga dilindungi. Jadi tergantung manusianya. Yang ketiga adalah longsor. Manusia juga bisa menyebabkan longsor, tapi juga bisa merawat dengan cara rehabilitasi. Jadi selain menebang, manusia itu juga bisa menanam gitu. Jadi nggak semua kok manusia itu buruk, itu enggak. Ada juga yang bisa menanami dengan rehabilitasi. Yang selanjutnya adalah senyawa kimia. Senyawa kimia ini dampak positifnya terhadap kebalikannya ini adalah membuat undang-undang tentang tidak boleh melakukan pencemaran di sungai, di air, di udara atau apapun itu. Jadi selain manusia itu bisa menyebabkan pencemaran, dia juga bisa menahan adanya pencemaran itu dengan membuat undang-undang dasar dan sanksi-sanksi yang telah berlaku di dalamnya. Sudah cukup, mungkin satu lagi poin terakhir dari bab tentang manusia, tempat dan lingkungan adalah arti penting lingkungan bagi manusia.
saya tulis dulu nanti saya jelaskan. Dan poin yang terakhir adalah tentang arti penting lingkungan bagi manusia. Nah, di poin yang terakhir ini arti penting lingkungan bagi manusia itu adalah yang pertama untuk tempat manusia tumbuh dan berkembang. Tempat manusia tumbuh dan berkembang. Jadi tanpa adanya lingkungan kita itu tidak bisa lahir, tidak bisa kayak tidak ada tempat. Walaupun lingkungan itu bukan hanya rumah ya, lingkungan bukan hanya rumah. Lingkungan itu meliputi tumbuhan, hewan. Kalau nggak ada tumbuhan, nggak ada hewan, nggak ada yang kita makan, kita tidak bisa hidup. Jadi yang kedua dari sumber penghidupan. Jadi selain adanya manusia, hewan dan tumbuhan, kita juga harus bekerja, kita harus makan, kita harus minum, kita harus pokoknya memenuhi seluruh kebutuhan manusia. Itu ya ada di lingkungan. Jadi untuk sumber penghidupan untuk bekerja agar kita bisa makan itu tempatnya ada di lingkungan. Yang ketiga adalah tantangan peradaban manusia. Jadi manusia itu selain hidup dia juga ditantang untuk lebih maju ke depan, lebih modern dan lebih pintar dalam menghadapi segala tantangan yang ada di dunia atau yang ada di lingkungan sekitar ini. Yang keberapa tadi? Yang keempat adalah memperbaiki, mengubah dan menciptakan. Jadi manusia bisa memperbaiki motor, manusia bisa mengubah motor jadi mobil, manusia bisa punya inovasi, bisa menciptakan sesuatu itu juga asalnya dari lingkungan. Jadi tanpa ada lingkungan kita tuh tidak bisa hidup, tidak ada fasilitas untuk kita berkembang, memperbaiki, menciptakan dan mengubah. Yang ketiga, yang terakhir adalah untuk kebahagiaan hidup. Jadi manusia hidup pasti mencari kebahagiaan. Jadi tanpa adanya lingkungan, kita ini tidak bisa hidup bahagia dan hidup sejahtera. Gitu. Jadi lingkungan ini harus dijaga dengan baik dan dengan sebaik-baiknya karena lingkungan mempunyai manfaat yang sangat banyak sekali untuk manusia. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada materi kelas 7 semester 1 pada kali ini tentang manusia dan pada lingkungan. Sudah, berikutnya saya mohon maaf. Assalamualaikum